Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Sulistia, NIM 2103011172, Prodi PGSDD semester 5. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program pembinaan MBS. Nah, yang pertama ada proses pembinaan MBS. Proses pembinaan MBS ini dibagi lagi melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, perencanaan program. Untuk mengembangkan MBS yang kondusif, perlu menyusun program pembinaan dan pengembangan terlebih dahulu. Kemudian, menetapkan target pelaksanaan pengembangan yang diinginkan, menyusun panduan-panduan dan bahan, mengalokasikan waktu dan anggaran, menetapkan strategi pelaksanaan dan teknik yang akan digunakan, kemudian dilakukan sistem pengawasan dan evaluasi dan menyusun instrumen keberhasilan program tersebut. Yang kedua, ada implementasi program. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, membentuk tim pengembang MBS mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten. Lalu, membuat job description secara jelas agar setiap unsur tim pengembang MBS mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang kedua, tim pengembang yang telah dibentuk menetapkan target program, menyusun program kegiatan, strategi pelaksanaan program, dan strategi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan program pengembangan sesuai dengan teknik yang ditetapkan. Yang keempat, melakukan koordinasi lembaga pelaksana dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten. Yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga mitra pemerintah. Yang ketiga, ada pengawasan dan evaluasi program. Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan program MBS. Nah, pengawasan dan evaluasi ini untuk memantau sekaligus memberikan pembinaan serta umpan balik terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Hasil pengawasan dan evaluasi dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam melaksanakan advokasi dan komunikasi ke berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, mitra pemerintah, ataupun kalangan masyarakat luas untuk meningkatkan keterlibatan dan membantu memecahkan masalah bersama. Nah, kemudian ada tahapan pembinaan MBS. Pentahapan dan skala prioritas sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan program pengembangan MBS. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda, namun semua itu harus berkesinambungan dari tahapan satu ke tahapan berikutnya. Adapun tahapan dalam pengembangan MBS, yang pertama ada tahap 1 pada tahun 2012. Tahap ini merupakan fase konsolidasi dan implementasi yang meliputi kegiatan yang pertama, penyusunan naskah pola pembinaan dan pengembangan MBS. Yang kedua, penyusunan naskah panduan replika MBS di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian yang ketiga, penyusunan naskah panduan implementasi MBS di tingkat sekolah. Yang keempat, pemetaan pelaksanaan MBS. Kemudian yang kelima, pembentukan dan pembinaan tim pengembang MBS. Yang keenam, penyusunan bahan pembinaan. Yang ketujuh, bimbingan teknis bagi tim pengembang dan pelaksana MBS atau sosialisasi grand design dan panduan. Yang kedelapan, advokasi atau regulasi pelaksanaan MBS di tingkat kabupaten. Kemudian yang kesembilan, seminar hasil BIMTEK. Kemudian yang terakhir yaitu pembentukan Resource Center MBS.